Hello guys, terima kasih sudah mampir di channel Willy Prince. Bagi Anda yang akan menonton video ini, silakan dapat mensubscribe, like, dan komen. Karena subscribe itu gratis, silakan tinggal menekan tombol subscribe ini untuk mendukung channel saya mencapai 1000 subscribe sehingga boleh berkembang untuk senantiasa menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih. Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya Willy Pontonou di channel Willy Prince. Hari ini saya akan menyampaikan tentang sejarah gereja Indonesia part 9 atau part Songo Kotowang Jowo atau part 9, yaitu tentang perkembangan gerakan karismatik di Indonesia. Ini sesuatu yang ditunggu-tunggu, saudara. Pentakosta dan karismatik adalah dua aliran yang mungkin berbeda. Yang menurut saya itu berbeda, tetapi ada juga sifat kesamaan dari Pentakosta dan karismatik. Silakan kita saksikan video mengenai pembahasan sejarah gereja karismatik. Perkembangan gerakan karismatik di Indonesia tentunya menuai banyak kritik, menuai banyak perbincangan dari kalangan-kalangan Protestan. Dan mereka mengatakan karismatik itu sesat, bahasa roh itu sesat. Tidak ada lagi bahasa roh di zaman sekarang. Apakah benar demikian, saudara? Oke, kita akan saksikan video ini. Saudara, gerakan karismatik di dalam berbagai hal memiliki cara khas atau memiliki ciri khas Pentakostalisme. Khususnya di dalam hal karunia roh, seperti tercatat di dalam Alkitab, bahasa lidah, bahasa roh, atau yang dikenal dengan nama glosolalia, nubuat, dan lain-lain, itu adalah ciri khas dari gerakan karismatik. Gerakan ini awalnya bersifat antar denominasi. Dan dalam gereja-gereja arus utama seperti Protestan dan Katolik, mereka keluar dari aliran ini, saudara. Mendirikan sendiri atau memisahkan diri dari dua aliran ini. Banyak kaum karismatik akhirnya kemudian membentuk denominasi terpisah dari dalam gereja-gereja baru. Dalam Kisah Para Rasul mencatat atau mengisahkan bahwa manifestasi Roh Kudus seperti kesembuhan ilahi, mujizat, glosolalia yang terjadi pada zaman gereja mula-mula di awal abad pertama itu masih terjadi sampai hari ini. Apakah Anda percaya itu masih terjadi? Apakah nubuatan atau penglihatan atau pernyataan Tuhan masih terjadi sampai hari ini? Silakan jawab di kolom komentar di bawah ini. Oke, saudara, karismatik merupakan sebuah istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan kaum Kristiani yang percaya bahwa manifestasi Roh Kudus tersebut bisa terjadi dan harusnya dipraktekkan sebagai pengalaman pribadi yang terjadi sampai hari ini. Dan itu dijadikan doktrin yang kuat oleh gereja-gereja karismatik. Kata karismatik itu berasal dari sebuah kata Yunani yaitu charis. Charis yang berarti kasih karunia. Kata charis digunakan dalam Alkitab untuk menjelaskan mengenai pengalaman supranatural yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 12-14. Disitulah penjelasan lebih jelas tentang karunia Roh Kudus yang dilakukan di dalam pertemuan-pertemuan jemaat setempat, ya saudara, yang tentunya adalah tulisan dari Rasul Paulus. Bagaimana dengan sejarah gerakan karismatik? Ya, kita melihat pada awal tahun 1950 sampai 1975 sangat sulit untuk menentukan kapan dan di mana tepatnya Kristen karismatik itu berdiri. Tapi dalam Gereja Episkopal Amerika, seorang dari tokoh dari Gereja Episkopal Amerika yang bernama Dennis Bennett, ya, Dennis Bennett disebut-sebut sebagai pionir atau sebagai tokoh utama dari berdirinya gerakan karismatik yang bernama Dennis Bennett ini. Tahun 1960, Bennett, seorang rektor gereja episkopal Santo Markus, Van Nuys, California, Amerika Serikat, mengumumkan kepada jemaat bahwa pada tahun 1960 ia telah menerima pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Segera setelah peristiwa ini, ia pindah melayani di Vancouver. Di dalam banyak lokakarya, seminar-seminar intinya tentang Roh Kudus, saudara. Lalu pada awal tahun 1950 sampai 1975, sangat sulit untuk menentukan kapan di mana gereja ini berdiri, saudara. Pelayanannya banyak mempengaruhi puluhan ribu kaum Anglikan di seluruh dunia, sekalipun memulai gerakan pembaharuan di dalam tubuh gereja Katolik Roma dan gereja-gereja Ortodoks. Antara tahun 1960 sampai 1970 muncul pembaharuan di kalangan gereja-gereja arus utama untuk mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus. Seperti dalam Episkopal, Lutheran, Katolik, muncul pembaharuan supaya umat Tuhan itu bisa mendapatkan yang namanya karunia Roh Kudus. Pembaharuan karismatik Katolik diawali
seorang individu yang bernama Kevin Renachem ya. Kevin Renachem dan pengikutnya di University of Notre Dame, South Bend ya, Indiana. Dennis Bennett adalah rekan dari Renachem di gereja episkopal. Ya, pada tingkat internasional ada David Duplessis. Kalau saudara pernah mendengar David Duplessis bersama dengan para gembala atau pendeta dari gereja lainnya termasuk Lutheran, turut menyebarluaskan tentang gerakan karismatik. Para pendeta dari Baptist Convention ya, Southern Baptist Convention pada akhirnya keluar dari denominasi ini karena diminta secara sukarela untuk keluar. Bahkan ada juga yang dipecat karena mendapatkan fenomena tentang bahasa roh atau karunia Roh Kudus. Mereka dikatakan kalau mereka tetap diizinkan untuk tetap berada, tidak apa-apa, asalkan tidak mengganggu tugas utama di jemaat atau kongregasinya. Beberapa pendeta pun tetap diizinkan melayani, tapi ada beberapa yang dipecat karena peristiwa fenomena mengenai karismatik ini. Mengenaskan ya saudara. Ya, kalau kita melihat pengalaman-pengalaman karismatik juga terjadi di beberapa negara di dunia, seperti di Inggris Raya, gerakan gereja rumah di Inggris Raya, dan gerakan Vineyard di Amerika Serikat adalah contoh struktur gereja-gereja karismatik yang berkembang secara formal. Gereja Hillsong contohnya. Hillsong di Australia adalah contoh gereja Pantekosta yang mengadopsi praktek dan pengajaran karismatik, yang pada umumnya juga mempengaruhi gereja Assembly of God atau sidang jemaat Allah. Di New Zealand juga, gerakan Pentakosta terbesar adalah gereja hidup baru atau New Life Church, di samping beberapa gereja lokal dan internasional yang juga berdiri di sana. Lalu tahun 1975 ada gerakan karismatik yang dipengaruhi oleh gerakan hujan awal. Pengajarnya bernama William M. Branham ya. William M. Branham ini, gerakan hujan akhir ini merupakan sebuah gerakan yang muncul di tahun 1950-an. Dianggap sebagai bidah. Gereja Sidang Jemaat Allah menganggap gerakan ini sebagai bidah, saudara. Tapi pada masa modern, gerakan karismatik dan aliran Pentakosta semakin lama semakin punya pemiripan dalam hal pengalaman dan teologi, di mana kedua gerakan ini telah mengadopsi berbagai elemen dan pengajaran yang mengenai tentang gerakan hujan akhir, saudara. Pada masa modern, kalau kita melihat di pertengahan tahun 1980-an ya, karismatik telah mencatat sejumlah perubahan yang cukup besar dalam ilmu teologi dan pengaruhnya, dan masa ini disebut sebagai gelombang ketiga. Kalau kita pernah mendengar istilah gelombang ketiga, itu adalah gelombang pencurahan Roh Kudus yang ketiga. Yang pertama itu terjadi di Kisah Para Rasul, pencurahan Roh Kudus. Yang kedua terjadi di Topeka di Kansas di Amerika, Topeka Kansas oleh Charles Parham, dan yang ketiga itu terjadi di masa sekarang atau masa karismatik di tahun 80-an. Itu dikenal dengan gelombang ketiga Roh Kudus, dan itu juga akan terjadi di masa-masa sekarang ini, pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Seperti yang disampaikan oleh pelayanan-pelayanan internasional lainnya seperti Peter Wagner ya. Lalu ada World Faith Theology dan fenomena Toronto Blazing yang tertawa dalam roh ya, seperti itu saudara. Ya, kalau kita melihat di sini tentang gereja-gereja karismatik, gereja karismatik ini sangat fenomenal saudara, sangat fantastik saudara. Kita melihat mereka punya hubungan yang erat dengan gereja-gereja Pentakosta atau gerakan Pentakosta. Hubungannya seperti ini, gerakan karismatik memiliki banyak kemiripan dengan aliran Pentakosta. Tampaknya tidak akan pernah melepaskan dalam topik perkembangan karismatik. Pengaruh aliran Pentakosta ini terhadap gerakan karismatik tidak bisa kita pungkiri. Dan kedua-duanya mengakui tentang pekerjaan Roh Kudus, terutama tentang bahasa roh. Kesemuan ilahi diterima secara meluas oleh kedua gerakan ini, baik Pentakosta dan karismatik. Dan keduanya dikenal dengan gaya khotbah yang berapi-api, khotbah yang antusias, yang bersemangat. Itu adalah gaya Pentakosta, saudara. Walau demikian, ada juga banyak perbedaan yang memisahkan secara tajam karismatik dengan Pentakosta. Perbedaan seperti apakah itu? Kita lihat ini yang membedakan antara Pentakosta dan karismatik. Saudara, kebanyakan karismatik menolak keutamaan glosolalia yang dilakukan oleh Pentakosta. Kalau Pentakosta mengakui bahwa bahasa roh itu satu-satunya tanda
Orang berbahasa roh ada satu-satunya tanda dia dipenuhi Roh Kudus. Dia dibaptis oleh Roh Kudus. Tetapi kalau karismatik enggak. Bahasa roh itu bukan satu-satunya, bro. Bahasa roh itu hanyalah salah satu tanda. Jadi kalau orang lahir baru nggak harus berbahasa roh. Karena bahasa roh itu karunia. Tidak wajib orang berbahasa roh. Itu menurut karismatik. Ini perbedaan yang signifikan, saudara. Yang kedua, karismatik menolak ajaran Pentakosta yang dianggap legalisme oleh karismatik. Jadi menolak beberapa ajaran Pentakosta yang dianggap legalisme. Jadi karismatik menolak ajaran Pentakosta yang dianggap itu legalistik. Sesuatu yang tidak alkitabiah atau tidak bisa lagi dipertahankan pada zaman sekarang. Contohnya berbahasa roh di pertemuan jemaat. Atau berbahasa roh di tempat-tempat umum. Seperti itu. Yang ketiga, banyak karismatik seringkali tetap berada di denominasinya sendiri. Tidak mendirikan gereja baru. Contohnya karismatik Katolik, ya. Katolik karismatik yang tetap berpusat di gereja Katolik Roma. Perbedaan antara keduanya juga bisa dilihat dari gaya dan tata ibadah. Misalnya cara penyembahan, berkhotbah dan metode pelayanan altar. Jadi cara penyembahan kalau Pentakosta yang lama, Pentakosta klasik biasanya berlutut menyembah, sujud. Tapi kalau karismatik itu berdiri, memuji. Kalau Pentakosta itu biasanya penyembahan di awal, kusut. Tapi kalau karismatik itu penyembahan bisa dilakukan di awal juga bisa dengan sorak-sorai, dengan bergembira. Tapi kalau Pentakosta lebih kepada sifat yang kusut, sifat yang sakral. Dan melakukan pelayanan altar. Dan berkhotbah juga berbeda-beda. Lalu, aliran Pentakosta lahir lebih jauh, lebih dulu daripada gerakan karismatik, saudara. Lalu kita melihat lagi dalam pembaruan karismatik Katolik. Kalau kita melihat di karismatik Katolik, Kristen karismatik tidak eksklusif ya, di dalam satu denominasi saja, tetapi teologi karismatik secara khas mengikuti kaum Protestan. Gerakan karismatik juga muncul dalam tubuh gereja Katolik. Kalau saudara mau lihat sejarah, saya juga adalah pakar sejarah, saya juga adalah pengajar sejarah, saudara. Menyelidiki, melakukan riset tentang sejarah, baik sejarah gereja umum, sejarah gereja Indonesia. Ada satu tokoh namanya Paus Yohanes Paulus II. Juga dikabarkan memiliki seorang karismatik yang menjadi rujukannya. Di dalam tubuh gereja Katolik internasional ya, secara internasional ini terbukti dalam sejarah. Gerakan ini menjadi populer di kalangan Filipino. Jadi orang-orang Filipin dari komunitas Hispanik di Amerika Serikat, para pastor maupun kaum awam karismatik mengadakan kebaktian KKR, kebangunan rohani di berbagai tempat dengan pekerjaan roh di mana mereka juga berbahasa roh. Itu seorang pastor atau seorang para pastor dan kaum awam karismatik, Katolik karismatik, saudara. Ya, gerakan ini semakin meningkat popularitasnya dan pengaruhnya dalam pekerjaan karismatik, tapi sejumlah kritik juga bermunculan dari kaum-kaum Kristen lainnya. Di antaranya dari kaum Kesationis ya, kaum Kesationis populer dari kalangan gereja Southern Baptist ya, lagi-lagi gereja Baptis mengkritisi, dan dia percaya bahwa karunia roh yang dialami oleh kaum karismatik sesungguhnya sudah tidak lagi bekerja. Di zaman sekarang itu tidak ada lagi pekerjaan roh. Itu sudah berhenti di zaman Rasul Yohanes. Kalaupun itu ada, itu penyimpangan, itu sesat. Tidak alkitabiah. Itu menurut The Southern Baptist. Jadi itu sudah berhenti pada zaman Rasul Yohanes. Apakah saudara percaya dengan ajaran Southern Baptist? Atau saudara tetap mempercayai tentang doktrin Pentakosta karismatik? Silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Berikutnya, mereka juga berpendapat bahwa pengalaman roh seperti itu adalah berasal dari setan dan sekedar pengalaman psikologi. Jadi ada pengalaman psikis, psikologi aja. Dan itu katanya dari setan. Itu nggak alkitabiah. Itu menurut Southern Baptist. Dan saat ini Indonesia sedang gempar. Beberapa teolog, pendeta-pendeta Injili atau Reform di Indonesia pun menentang tentang pengalaman karismatik ini. Dan kritikan semacam ini sesungguhnya dialami oleh Yesus. Yesus sendiri, bukankah dia ditolak? Bukankah dia nggak dipercayai pengajarannya? Itu pun terjadi pada masa sekarang oleh orang-orang Pentakosta karismatik. Yang berikutnya, gerakan karismatik sangat ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan keuangan, saudara. Yaitu menjual buku-buku, DVD, CD-CD gereja, pelayanan khotbah, serta pendirian yang kuat akan perpuluhan. Ini yang seringkali ditekankan oleh karismatik, yaitu perpuluhan dan menjual CD. Seperti sesuatu hal yang bisnis, saudara. Nah, itu bahayanya, saudara. Kalau kita nggak berpegang kepada firman Tuhan, kita menggunakan pelayanan sebagai selangkah bisnis untuk kepentingan pribadi. Ini kritikan yang dilakukan oleh gereja-gereja non-karismatik. Lalu, tampilnya banyak penginjil, evangelis dari berbagai pelayanan yang disiarkan di stasiun televisi, di radio, di YouTube, di berbagai media sosial, di mana hal-hal ini berbau komersial
berbau uang, berbau komersial yang seringkali disebutkan. Ini juga berbahaya sekali. Ini kritikan dari gereja-gereja lain atau aliran-aliran non-karismatik tentang pelayanan karismatik yang berbau bisnis atau berbau komersial, saudara. Silakan saudara setuju atau enggak, silakan tulis di kolom komentar. Demikianlah pemberitaan atau pengajaran saya tentang doktrin atau pengajaran atau sejarah gereja karismatik di Indonesia. Sekian, Tuhan memberkati.